kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Imamul Ghazali menjelaskan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, saumul awam, puasanya orang umum. Ini puasa kebanyakan orang, seperti yang kita lakukan. Puasa yang kedua, saumul khawas, ini puasanya orang khusus. Puasa yang ketiga, tingkatan yang ketiga, saumul khawasil khawas. Nah, ini puasa khusus di atas khusus. Puasa awam, dia hanya sekedar menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya itu yang dia lakukan. Terkadang dia berbuat dosa, tidak menahan, tidak mampu menahan nafsu syahwatnya. Terkadang juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Bahkan dia menggibah, menghina teman, membuka aib saudaranya di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang kan orang berbuat dosa itu tidak lagi keluar rumah. Di dalam rumah pun banyak orang berbuat dosa dengan melalui medsos, media sosial. Dia mengakses juga gambar-gambar pornografi, dia kirim kemana-mana. Itu juga salah satu dosa. Jadi melakukan manipulasi dan sebagainya melalui aplikasi, melalui situs-situs dan sebagainya. Orang berbuat dosa di dalam kamar itu. Nah, padahal dia berpuasa, tapi dia masih melakukan dosa. Maka itulah puasa orang awam, orang pada umumnya. Dia hanya sekedar menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak-anak juga biar bisa melakukan demikian. Kalau hanya sekedar menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, kan anak-anak bisa. Tetapi anak-anak kadang-kadang dia tidak mampu menahan nafsunya. Kadang-kadang dia bermusuhan, saling hina menghina, ya mencaci maki temannya. Nah, bahkan cakar-cakaran dan sebagainya. Nah, anak-anak kan begitu, kadang-kadang pukul-pukulan dan sebagainya, limpar-limparan begitu. Tetapi dia berpuasa. Itulah puasanya orang awam. Karena pengertian puasa itu secara bahasa adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan syahwat. Nah, itu artinya menahan nafsu kita ini untuk tidak melakukan dosa. Karena di dalam diri manusia ini ada 3 nafsu. Satu nafsu di antara yang 3 ini yang mendorong manusia selalu berbuat kejahatan. Ini yang perlu kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi nafsu, menjadi budak nafsu yang paling rendah ini. Ini nafsu yang sangat berbahaya. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Inilah yang dikenal dengan nafsu amarah. Ya, puasa tapi melakukan dosa. Puasa masih berbuat maksiat. Puasa tapi masih berbuat mungkar. Puasa tapi melakukan perbuatan keji. Nah, ini. Yang kedua adalah puasa orang khusus. Orang khusus ini di samping menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia mampu juga menahan panca inderanya untuk tidak melakukan dosa, menahan tangannya tidak meraba-raba. Sampai-sampai istri kita saja pun dilarang kita meraba-raba di siang hari. Ya, ini takut nanti membatalkan puasa. Kalau di malam hari silakan. Mau ya menggauli istrinya tidak dilarang, tetapi di siang hari dilarang. Nah, ini takut nanti mengurangi nilai pahala puasa yang mengakibatkan puasa kita itu tidak ada pahalanya. Nah, justru itu kata Rasulullah SAW, banyak orang itu yang berpuasa tidak mendapatkan hasil.
Karena dia hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak mampu menahan dirinya untuk tidak mampu menahan nafsunya untuk tidak melakukan dosa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasilnya illa al-ju'u wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Apabila kita berpuasa dalam arti mendidik kita untuk tidak melakukan dosa. Justru itu puasa ini dikatakan memperhalus karakter kita, memperhalus akhlak kita. Dengan banyak melaksanakan ibadah puasa, insya Allah karakter kita semakin baik. Maka selain bulan Ramadan 1 bulan, ditambah lagi puasa 6, ditambah lagi puasa sunat Senin Kamis, ini memperhalus akhlak kita, memperhalus karakter kita. Jadi puasa orang khusus itu dia menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dia tidak melakukan dosa, menahan panca inderanya, tangannya dia tahan, kakinya dia tahan, telinganya tidak mendengarkan yang mengandung dosa, matanya tidak melihat yang dilarang dalam agama, kakinya tidak datang ke tempat-tempat orang berbuat maksiat. Dia tahan semuanya itu. Nah, ini puasa orang khusus. Nah, ini yang perlu kita harapkan. Artinya di samping menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, kita mampu menahan diri kita tidak berbuat dosa. Begitu. Ini puasanya orang khusus. Sedangkan puasanya saumu khawasil hawas, puasanya khusus di atas khusus. Nah, ini di atas khusus lagi, tinggi lagi. Ini puasanya para wali. Para wali itu di samping menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, para wali itu tidak berbuat dosa, tetapi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lupa dengan Allah, maka itu dinyatakan batal. Hatinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita kan ingat dengan makanan, kita menu ya untuk berbuka puasa diatur kalau bisa ya Ramadan pertama sampai terakhir. Nah, termasuk juga menu masakan sahur. Para wali tidak berpikir demikian. Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat. Dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bulan Ramadan ini Allah mengevaluasi kita. Allah menilai kita sampai di mana keimanan kita, ketakwaan kita. Apakah begitu akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang fitrah? Apakah begitu akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih.